Halo Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Berani Berita dan Opini. Nah, kali ini Nia lagi ada di Polda Jawa Timur, tepatnya di Ditreskrimum untuk mengikuti kegiatan Bang Aris dalam gelar kasus SPI Kota Batu. Kira-kira akan seperti apa? Ikutin terus yuk. Iya, jadi terima kasih untuk Polda Jatim ya. Hari ini hari yang istimewa bagi pelapor karena setelah hampir 67 hari ini tiba saatnya kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan JE sebagai pemilik dan pengelola sekolah Selamat Pagi Indonesia digelar pagi hari ini lengkap ya. Saya tadi mencatat ada Itwasda, Bitkum, Bitpropam, penyidik Madya, Kabit Renata, dipimpin oleh Direktur Reskrimum dan tim penyidik, Kabak Wasidik, pelapor dan Komnas Perlindungan Anak. Di samping itu ada sahabat saya dari LPSK dan tim hukum dari LBH Surabaya. Jadi kami tadi diberikan kesempatan bersama dengan pelapor menyampaikan apa-apa yang perlu menjadi bahan untuk gelar kasus yang dilakukan secara internal oleh penyidik, khususnya di bawah Direkkrimum Polda Jawa Timur. Tadi pelapor memberikan masukan-masukan untuk menjadi pertimbangan utama lagi dalam peristiwa ini. Karena ada dua tahap. Satu adalah memberikan kesempatan kepada pelapor, kepada Komnas Perlindungan Anak, kepada LPSK untuk menyampaikan di rapat itu yang lengkap dengan dihadiri semua pejabat yang ada di Polda Jatim itu. Setelah memberikan masukan-masukan supaya itu menjadi pertimbangan utama juga untuk meningkatkan status hukum terduga pelaku dari saksi menjadi tersangka. Jadi tadi kami sudah sampaikan, mudah-mudahan hasil hari ini bisa meningkatkan status terduga pelaku dari saksi menjadi tersangka, sehingga kami tadi tim mewakili pelapor untuk segera sore hari ini kalau sudah bisa ditingkatkan menjadi tersangka untuk ditahan dan diserahkan kepada kejaksaan. Itu harapan kita kepada tim gelar kasus tadi. Di samping itu tentu kalau diperlukan bukti-bukti lain itu bisa ditambahkan oleh Komnas Perlindungan Anak juga. Nah itu tadi harapan kita, lalu kemudian setelah sesi pertama kita memberikan penjelasan dan meminta supaya meningkatkan nanti harapan kita dari status terduga pelaku saksi menjadi tersangka dan ditahan. Itu harapan kita. Lalu kemudian LPSK juga sudah menyampaikan sudah 14 orang itu masuk dalam perlindungan LPSK. Nah, tahap kedua ini mereka melakukan gelar kasus internal dari masukan-masukan yang kita berikan. Jadi ada dua sesi. Sekarang internal. Setelah kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan apa-apa yang belum disampaikan kepada tim penyidik. Apa tadi Pak yang disampaikan Pak? Tadi disampaikan yaitu tadi karena kita yakin betul bahwa ini adalah bukti-bukti yang sudah cukup menjadi pertimbangan Polda Jatim agar status tadi ya, status terduga pelaku dari saksi ya menjadi tersangka, dan yang berikutnya kita minta
Kalau itu sudah tadi tersangka, sore hari ini harus diserahkan ke jaksa untuk ditahan dan diteliti. Artinya membawa bukti baru dan saksi pelapor? Tidak membukti bukti baru, buktinya sudah cukup, tetapi menyampaikan harapan-harapan dari pelapor karena pelapor yakin betul bahwa perkara ini adalah telah terjadi. Begitu. Artinya tadi itu statusnya sudah berubah? Belum berubah, tapi ini artinya memberikan masukan. Kita Komnas Perlindungan Anak dengan pelapor itu memberikan masukan supaya status dari saksi terduga pelaku itu ditingkatkan menjadi tersangka. Jadi memberi dorongan kepada Polda karena yakin betul pelapor itu bahwa peristiwa itu terjadi. Hari ini sungguh hari yang sangat luar biasa karena setelah lebih 60 hari kasus sekolah Selamat Pagi Indonesia yang diduga menjadi tempat kejahatan seksual yang dilakukan JE sebagai pemilik dan pengelola SMA Selamat Pagi Indonesia ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah satu peristiwa yang patut diberikan apresiasi kepada Polda Jatim sekalipun sudah begitu lama kasus ini ditunggu-tunggu oleh pelapor. Nah, setelah gelar kasus tadi pagi di mana saya ikut dalam gelar kasus itu bersama dengan pelapor, demikian juga LPSK dan tim hukum dari pelapor diberikan kesempatan untuk lebih menjelaskan duduk persoalannya dan menyampaikan jurisprudensi yang pernah dilakukan oleh Polda Jatim juga kepada seorang yang berpredikat seorang ulama pendeta di satu gereja dengan kasus yang sama itu dapat dipidana lebih dari 10 tahun. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Polda Jatim kita beri apresiasi. Nah sekarang bagaimana kita menguatkan bukti-bukti itu untuk segera mungkin dalam waktu dekat menyerahkan terduga pelaku kepada jaksa sehingga jaksa penuntut umum nanti akan meneliti dan kami berharap jaksa penuntut umum akan menetapkan P21 untuk keberlanjutan proses hukum supaya kasus serupa juga tidak akan terjadi di Indonesia. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak mengapresiasi Polda Jatim. Mudah-mudahan apa yang sudah ditetapkan segera mungkin menangkap dan menahan dan menyerahkan terduga pelaku kepada jaksa penuntut umum.